Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nurmainita dengan NIM 2902350043, Prodi Akuntansi. Saya berasal dari Universitas Pancasakti Bekasi. Adapun saya di sini adalah untuk mempresentasikan hasil materi saya yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Perekonomian Indonesia oleh dosen Bapak Mulyono. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengenalan ataupun pendahuluan tentang materi ini. Wabah COVID-19 telah mengganggu roda perekonomian global, termasuk di Indonesia. Beberapa usaha mengalami penurunan penjualan barang dan jasa atau malah menghentikan operasinya. Banyak ahli ekonomi yang memprediksi bahwa Indonesia sedang diambang krisis keuangan. Krisis keuangan merupakan gangguan arus keuangan yang signifikan antara pemberi pinjaman dan peminjam. Pengaruh inflasi terhadap Indonesia. Pertumbuhan ekonomi diukur dari tingkat pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB untuk lingkup nasional, serta produk domestik regional bruto atau PDRB untuk lingkup wilayah. Selain dipengaruhi faktor internal, pertumbuhan ekonomi suatu negara juga dipengaruhi faktor eksternal, terutama setelah era ekonomi yang semakin mengglobal. Berdasarkan penjelasan di atas, maka inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Kenaikan harga yang sifatnya sementara tidak termasuk dalam inflasi, dan akhirnya perekonomian di Indonesia akan melambat pertumbuhan ekonomi baik dari ekspor maupun impor. Dikarenakan pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan perkembangan ekonomi suatu negara mengalami pertumbuhan. Jika produk barang dan jasanya meningkat, atau dengan kata lain, terjadi perkembangan Gross National Product atau GNP potensial suatu negara. Pertumbuhan ekonomi harus mencerminkan pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan upah real dan meningkatnya standar hidup. Nah, kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi negara Indonesia di tengah wabah coronavirus mengalami penurunan. Perihal tersebut dikarenakan kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan lockdown menjadi salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah, sehingga hal itu membuat sejumlah kegiatan perekonomian tidak dapat berjalan dengan lancar. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami keterlambatan yang menjadi dampak dari adanya pandemi COVID-19. Badan Pusat Statistik atau BPS menginformasikan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh melambat sebesar 2,97% year on year yang terjadi pada kuartal 1 per tahun 2020. Jika dibandingkan dengan kuartal 4 per tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,41%. Pertumbuhan ekonomi melambat seiring dengan melemahnya daya beli masyarakat. Nah, peraturan dari COVID-19 akan berdampak juga pada jumlah tingkat pengangguran di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja atau Kemenaker, sejumlah 212,394 pekerja dari sektor formal terkena PHK. Pekerja formal yang dirumahkan sejumlah 1.205.191 orang dari sektor non-formal. Kemenaker mencatat sekitar 282.000 orang tidak memiliki penghasilan. Sementara itu,
Berdasarkan data BP Jamsostek, pekerja yang dirumahkan dan terkena PHK mencapai 454.000 orang dari sektor formal dan 537.000 orang dari sektor non-formal. Terlebih lagi, jumlah pekerja di sektor informal di Indonesia lebih besar dibandingkan pekerja sektor formal, yakni mencapai 71,7 juta orang atau 56,7% dari total jumlah tenaga kerja yang ada di Indonesia. Apa sih pengaruh pengangguran terhadap ekonomi? Nah, kenaikan jumlah pengangguran mengakibatkan defisit anggaran negara bertambah. Dilansir dari konten .co.id bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2020 mengalami peningkatan defisit hingga menjadi sebesar 6,27% dari produk domestik bruto atau PDB. Angka pengangguran yang bertambah menimbulkan pengurangan pendapatan rumah tangga, di mana konsumsi rumah tangga berkurang sehingga dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Hal ini membuat masyarakat akan melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan hal ini bisa menjadikan faktor utama terjadinya tindak kriminal. Nah, solusi pemerintah dalam menangani permasalahan ekonomi. Yang pertama adalah pemerintah memberikan bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang bersumber dari dana desa atau disebut dengan BLT, yang mana dana tersebut dimanfaatkan untuk mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak dari COVID-19. Nah, ada juga pemerintah melakukan upaya pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite tersebut akan memastikan penanganan kesehatan dan ekonomi berjalan sinergi dan menjaga pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 2020. Yang terakhir adalah pemerintah menempatkan dana di perbankan guna memutar roda ekonomi. Adapun penempatan yang telah dilakukan adalah 30 triliun di himpunan bank milik negara dan 11,5 triliun di bank pembangunan daerah. Berkat langkah tersebut, penyaluran kredit perbankan mulai membaik. Kesimpulannya adalah dampak pandemi COVID-19 menyebabkan rendahnya sentimen investor terhadap pasar yang pada akhirnya membawa pasar ke arah cenderung negatif. Langkah-langkah strategis terkait fiskal dan moneter sangat dibutuhkan untuk memberikan rangsangan ekonomi. Seiring berkembangnya kasus pandemi COVID-19, pasar lebih berfluktuasi ke arah yang negatif. Tidak hanya itu saja, lambatnya kegiatan ekspor Indonesia ke Cina juga memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Jadi, dampak yang ditimbulkan dari COVID-19 ini kepada Indonesia itu sangat banyak ya teman-teman, tidak hanya dari faktor ekonomi, tetapi juga dari faktor kesehatan, dan juga karena kita sewaktu pandemi itu di lockdown atau tidak boleh keluar rumah sama sekali untuk membatasi interaksi. Nah, itu mengakibatkan proses perdagangan atau jual beli di pasar kita menurun ya teman-teman. Nah, oleh sebab itu penghasilan kita juga menurun. Jadi banyak sekali kerugian yang kita alami di COVID-19 ini. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.